Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syukur alhamdulillah pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tidak terasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali bertemu. Telah memilih kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci, bulan yang mulia, yang bulan Ramadan. Kenapa bulan ini kemudian Allah muliakan? Karena di bulan ini kemudian diturunkannya Al-Quran oleh Allah SWT. Kenapa kemudian baginda Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling mulia? Karena kepada baginda lah Al-Quran itu diturunkan, wahyu itu diturunkan. Sementara tidak kepada nabi-nabi yang lain. Kenapa kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena melaluinya lah kemudian risalah Al-Quran itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Begitu juga dengan bulan ini. Bulan ini bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, pahala dilipat gandakan. Amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan kemudian setara nilainya, nilai pahalanya dengan amalan-amalan wajib di bulan yang lain. Begitu juga dengan amalan-amalan wajib, maka akan dilipat gandakan oleh Allah SWT sampai berkali-kali lipat. Jadi syukur alhamdulillah Allah SWT masih memilih kita untuk bertemu dalam bulan suci ini. Pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah SWT, selain bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini juga dikenal dengan bulan perang, karena di dalamnya terdapat perang-perang besar yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu terjadi di bulan ini, bulan suci Ramadan. Yang paling kita ingat mungkin adalah perang Al-Badar, perang Badar Al-Kubra. Ya, ini perang besar pertama yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh kaum muslimin melawan kafir Quraisy waktu itu. Dengan jumlah yang tentu tidak imbang, ya, 300 melawan 1000 orang. Dengan pasukan yang tentu dipersenjatai dengan persenjataan yang ala kadarnya, apa adanya, dan tentu dengan usia, ya, usia negara kaum muslimin yakni di Madinah itu hanya baru 2 tahun, kemudian kaum muslimin berjibaku dalam perang besar ini. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin meraih kemenangan yang gemilang di tahun ke-2 Hijriah. Selain itu ada perang Ahzab atau perang Khandaq. Meskipun perang ini tidak terjadi di bulan suci Ramadan, tapi persiapan perang ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Perang ini dikenal dengan perang Khandaq karena perang ini di kaum muslimin menghadapi musuh yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar. Jumlah gabungan dari pasukan Quraisy dan kabilah-kabilah yang ada di Arab waktu itu melakukan pengepungan terhadap kota Madinah, ya, tempat kaum muslimin dan Rasulullah dan kaum muslimin bermukim, dan mereka bermaksud untuk membinasakan kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, pada suatu waktu kemudian Salman Al-Farisi memberikan usulan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah menghadapi musuh-musuh ini baik di dalam kota ataupun di luar kota, apakah itu adalah wahyu, perintah Allah? Kalau bukan, saya ada usulan. Salman Al-Farisi kemudian mengusulkan, kami di Persia biasa menghadapi musuh yang sangat besar dengan membuat parit di sekeliling kota. Maka kaum muslimin kemudian menggali parit sepanjang 5.400 meter lebih, jadi lebih dari 5 kilo, hampir 5,5 kilometer. Dengan lebar parit mencapai 4,6 meter, hampir 5 meter, dan tingginya atau dalamnya itu 3,2 meter. Jadi Rasulullah tidak semua lokasi kemudian mudah untuk digali, karena Madinah itu sekelilingnya terdiri dari batu-batu keras, batu-batu cadas. Dan tidak satupun di antara mereka, di antara para sahabat itu mengeluh. Mereka kemudian bersama Rasulullah sendiri kemudian ikut membantu menggali parit. Bayangkan di tengah terik matahari di bulan suci Ramadan,
mereka kelaparan, mereka kepanasan. Mereka melakukan persiapan itu sebulan penuh. Sampai kemudian terjadilah perang Ahzab itu pada 5 Syawal. Terjadilah perang Ahzab itu pada 5 Syawal, yakni pada tahun 5 Hijriah. Dan kaum muslimin kemudian meraih kemenangan yang gemilang. Juga terjadi di bulan suci Ramadan. Persiapannya full. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi bahwa bulan suci ini bukan bulan tempat kita bermalas-malasan, tempat kita kemudian mencari-cari alasan bahwa kita sedang berpuasa sehingga kita mengurangi aktivitas, bahwa kita sedang berpuasa sehingga kita mengurangi aktivitas amal ibadah. Padahal ini kesempatan, sebaik-baik kesempatan, sebaik-baik bulan, semulia-mulianya waktu untuk kita beribadah dari bulan suci Ramadan. Dan itu yang kemudian membuat kaum muslimin mereka tidak pernah sedikit pun kemudian mengeluh walaupun harus berperang di bulan suci Ramadan. Kemudian peristiwa besar ketiga yang terjadi di bulan suci Ramadan itu adalah Futuh Makkah yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Futuh Makkah itu adalah penaklukan Mekah. Setelah Rasulullah kemudian meninggalkan Mekah, kemudian mendirikan daulah di Madinah, kemudian Rasulullah membangun kekuatan dan menyebarluaskan Islam mulai dari Madinah dan ke seluruh jazirah Arab. Baru tiba masanya pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah dan para sahabat berangkat melakukan futuh ke Mekah, memfutuhkan Mekah. Mekah kemudian berhasil ditaklukkan dengan cara damai, tidak ada pertumpahan darah, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Tentu perjalanan yang tidak mudah, 427 km dan perjalanannya melalui jalan darat, dan itu mereka tempuh di bulan suci Ramadan. Kemudian peristiwa berikutnya di bulan Ramadan juga adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan perjalanan dengan persenjataan dengan pasukan lebih dari 10.000 dengan persenjataan lengkap, dengan kuda-kuda perang, dan memakan waktu yang sangat lama dan sulit sekali. Biaya juga tidak kurang. Kaum muslimin kemudian berangkat ke Tabuk melakukan peperangan di sana melawan kaum Romawi di Syam. Kemudian sebelum sampainya Rasulullah ternyata kaum pasukan Romawi sudah mundur duluan dan Rasulullah menetap di sana sampai kemudian pada 28 Ramadan kembali ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW melakukan perjalanan di bulan suci Ramadan pada perang Tabuk. Kemudian ada lagi perang Ain Jalut. Mungkin tidak terlalu familiar, tidak seperti perang-perang sebelumnya yang dilakukan oleh Rasulullah, karena perang Ain Jalut ini terjadi pada 1290 Masehi, yakni ketika kezaliman dan pembantaian yang besar-besaran dilakukan oleh bangsa Mongol, mulai dari Irak, sampai ke wilayah Turki, sampai ke wilayah Syam, bahkan sampai ke Mesir. Ya, ketika mereka mau menaklukkan wilayah Mesir, kemudian mereka bertemulah dengan pasukannya kaum muslimin, yakni dipimpin oleh gubernur dan sekaligus panglima perang waktu itu Saifuddin Qutb di wilayah Ain Jalut di Palestina. Nah, di sanalah kemudian terjadi perang dan takluklah kemudian Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan waktu itu. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi kami mengajak kita semua untuk berlomba-lomba melaksanakan berbagai amal-amal solih, berbagai amalan-amalan baik itu yang sunnah maupun yang wajib kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya kemudian Ramadan kali ini kita betul-betul meraih kemenangan, meraih kemuliaan dan ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini menjadi ibrah bagi kita yang bisa kita petik bahwa bulan suci ini adalah bulannya kaum muslimin untuk memperbaiki semua amalannya, untuk menutupi kekurangan ibadah-ibadahnya, dan untuk meningkatkan kualitas amal kita sebagai seorang muslim. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.